ankle brachial index. Jadi kalau ada iskemik pada kakinya, pasti ya tensi di kaki lebih rendah dari tensi di tangan. Makanya kalau kita bagi tensi di kaki, di ankle, dibagi dengan tensi di tangan, hasilnya di bawah 0,9, menunjukkan tensi kaki lebih rendah. Oke. Nah, jadi apa beda ALI dengan kronik? Kalau yang akut, sesuai namanya ya, kalau akut pasti dia lebih singkat, di bawah 2 minggu keluhannya. Dan keluhannya 5P. Pain, sakit. Pallor, pucat. Pulseless, hilang nadinya. Paralisis, mati rasa. Paralisis nggak bisa gerak. Parestesi, mati rasa. Ya. Oke, jadi gejala akut limb iskemik itu bayangkan seperti kita duduk bersila berjam-jam. Ya, kalau kita udah duduk bersila berjam-jam, ketika mau berdiri, kayaknya kakinya nggak terasa kan, mati rasa kakinya, ya, kebas, kesemutan. Itulah gejala 5P. Bedanya apa dengan si akut limb iskemik? Bedanya penyebabnya. Kalau kita cerita kesemutan yang karena duduk tadi, gara-gara ketekan pembuluh darahnya, alirannya jadi terganggu kan? Kalau akut limb iskemik, ini gara-gara emboli. Jadi ada sumbatan di dalam pembuluh darah. Bisa banyak. Bisa emboli udara, emboli nitrogen, bisa emboli lemak. Ya. Oke. Nah, kalau kita cerita chronic limb ischemic, bedanya dengan yang akut adalah, ya pastinya dia lebih dari 2 minggu ya. Dan yang tadi cuma keluhan 5P, sekarang sudah sampai ulkus, sudah sampai ada hiperpigmentasi. Ya, sampai warna kulitnya gelap, hitam dia. Terus, kalau PAD secara umum, itu nyerinya saat aktivitas ya. Kalau yang kronik, nyerinya saat istirahat nih. Jadi dia berhenti, dia duduk-duduk juga sakit gitu. Ya. Dan kalau dia kritikal atau yang kronik, AB-nya lebih rendah. Udah bukan 0,9 lagi, AB-nya di bawah 0,5. Oke ya. Nah, kemudian, satu lagi kelainan pada arteri yang sering keluar lagi adalah Raynaud disease. Ya, Raynaud disease ini akibat dari cuaca dingin ya, menyebabkan jarinya sianosis atau pucat. Tapi kalau dihangatkan normal lagi. Oke ya. Jadi Raynaud disease itu bedanya nanti dengan tromboangitis obliterans adalah kalau tromboangitis kalau dihangatkan nggak ada gunanya, ya nggak akan normal karena penyebabnya bukan karena cuaca dingin, karena rusak sudah arterinya. Sedangkan kalau Raynaud disease memang karena cuaca dingin sehingga arterinya jadi nyempit, spasme dia, ya. Oke, kalau dihangatkan dia dilatasi lagi, ya nih Raynaud. Kalau kita cerita kelainan pada vena ciri khasnya pulsasinya pasti normal ya, karena yang berdenyut tadi kan arteri. Jadi kalau kelainan pada vena tidak akan mempengaruhi pulsasi. Dan pastinya kakinya bengkak. Itulah kelainan pada vena. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kelainan pada vena kita bagi jadi 2 kelompok, tergantung faktor risiko. Ya. Kita mau cerita kalau faktor risikonya, ya kita mau cerita yang faktor resikonya akibat berdiri lama dulu. Jadi kalau faktor resikonya berdiri lama, maka kita arahkan ke insufisiensi vena kronis. Ya, ini insufisiensi vena kronis.
Nah, insufisiensi vena kronis ya, ini karena berdiri lama menyebabkan terjadinya insufisiensi katup vena. Ya, insufisiensi katup vena. Jadi, kalau arteri, ya kan jantung mompa. Kalau jantung mompa, maka aliran darah di arteri itu deras dia ya. Oke, dia debit debit darahnya itu tinggi sehingga dia nggak perlu katup ya. Tapi kalau kita cerita vena, vena itu kan aliran balik, dia mau balik ke jantung, dia mau naik ke atas, apalagi di kaki ya, dia kan harus naik ke atas, sehingga dia itu nggak bisa tanpa bantuan, jadi dia harus ada katup. Jadi katupnya inilah yang akan nutup biar darah yang di atas nggak turun ke bawah lagi. Tapi kalau dia berdiri lama, ya contohnya misalnya SPG ya, oke. Ternyata dia kerjanya berdiri sampai 8 sampai 10 jam setiap hari, ya. Maka menyebabkan darahnya sulit untuk naik. Lama kelamaan numpuk di bawah, ya udah. Kenapa bisa numpuk? Karena katupnya rusak. Itulah insufisiensi vena kronis. Nah, tata laksananya bagaimana? Ya, yang paling pertama boleh pakai stocking. Ya, jadi kita pakai stocking tujuannya biar dipres, biar darahnya itu gampang untuk balik ke atas. Kemudian elevasi kaki. Jadi ketika istirahat kakinya diangkat. Atau boleh skleroterapi. Ya. Nah, untuk grade-nya ya, insufisiensi vena kronis dibagi menjadi 6 grade. Grade 1 ya C1. C1 ini spider vein. Ya, jadi dia kalau cuma nampak kayak venanya kelihatan tapi kurus-kurus, ya cuma kayak garis-garis, itu namanya spider vein. C2 varicose vein. Nah, varicose vein inilah yang paling umum kita tahu ya. Inilah yang namanya varises. Jadi varises itu nama panjangnya varicose vein. Dia sudah melebar, ya udah terlihat jelas venanya. C3 mulai bengkak. C4 berubah warna kulit. C5 dan C6 sudah ada ulkus. Nah, dengan catatan C4 ada dua ya. Ada C4A dan ada C4B. C4A itu artinya warnanya jadi eritem atau hiperpigmentasi. Nah, kalau C4B dia jadi ngeras ya, skleroderma. Jadi keras. Ya. Atau nanti dia bilang dia itu jadi pucat atau istilahnya atrophy blanche. Nah, kalau C5 ya, C5 dan C6 sama-sama ulkus, bedanya adalah kalau C5 ulkusnya itu sembuh, masih bisa sembuh ya, masih lebih ringan. Kalau C6 ulkusnya itu aktif. Oke. Ya. Nah, yang terakhir kita mau cerita kalau ternyata faktor resikonya adalah imobilisasi. Ya, imobilisasi artinya dia tidak bergerak dalam jangka waktu lama, menyebabkan terbentuknya trombus. Ya. Nah, trombusnya bisa terbentuk di dua lokasi vena. Bisa di vena dalam namanya DVT, deep vein thrombosis, atau bisa di vena superficial. Ya, vena superficial namanya tromboflebitis. Gejalanya kurang lebih sama ya, sama-sama akibat imobilisasi, sama-sama ada inflamasi. Bedanya adalah kalau DVT, human sign negatif. Kalau tromboflebitis, human sign negatif. Jadi DVT human sign positif,
Phlebitis negatif. Human sign itu seperti digambar. Nanti didorsofleksikan pedisnya, kalau ditekan betisnya sakit. Ya, oke. D-dimernya sama-sama meningkat, menunjukkan ada trombus. Ya, pemiksaan penunjangnya pilihan pertama venografi. Ya, pilihan kedua baru Doppler, sama-sama menunjukkan adanya trombus. Untuk tata laksananya kalau DVT pakai antikoagulan. Ya, contohnya heparin ataupun warfarin. Sedangkan kalau tromboflebitis, tata laksananya cukup NSAID saja. Nah, bedanya lagi adalah selain dari human sign, kalau tromboflebitis karena dia vena superficial, vena yang bagian luar, nanti tanda inflamasinya akan teraba. Ya, jadi venanya teraba. Ya, teraba vena. Venanya hangat dia bilang, venanya seperti teraba lebih tebal, seperti kabel. Ah, itu tromboflebitis berarti. Nah, salah satu penyebab paling sering dari tromboflebitis kalau di lapangan adalah pemasangan infus. Jadi kalau pernah ya, dapat pasien udah terpasang infusnya sekitar 1-2 hari, ternyata pas kita cek kok infusnya bengkak. Pas kita pindahkan posisi infusnya, nah bekas infus tadi kita lihat kok venanya jadi lebih tebel ya, ditekan sakit nih. Nah itu tuh tromboflebitis tuh. Itu salah satu versinya. Oke ya. Ya itu kelainan vaskular. Ya. Contoh soal. Tata laksana yang tepat. Pasien 49 tahun, keluhan lemas seluruh badan sejak 2 hari yang lalu. Disertai sesak nafas 1 hari ini, tensi 80/60, nadi 110 kali per menit, nafas 28 kali per menit, TVJ meningkat, rongki kanan kiri positif, S3 galop, akral dingin, CRT di atas 2 detik. Setelah dilakukan loading kristaloid 1000 cc, tensi jadi 82, nadi 108 kali per menit, RR 30, suhu 36,7. Maka tata laksana yang tepat apa nih? Oke, sudah diberikan cairan, masih rendah juga. Jadi kalau masih juga rendah, saatnya kita berikan tata laksana yang tepat. Nah, tata laksana yang tepatnya itu tergantung shock atau tidak. Oh, ternyata pasiennya shock. Kalau dia shock, lihat heart rate. Ternyata di atas 50. Maka kalau di atas 50 pakainya norepinephrine. Oke. Lanjut. Nah, ini langsung aja ya. Kita lihat gambar EKG-nya. Kira-kira ini gambar apa nih? Hmm? Coba gambar apa nih? Ini gambar EKG, gambar EKG. Ini kok seperti ini ya? Nah, ini gambar EKG ini ada lagi. Ini apa nih? Iya, inilah yang namanya FAST atau nama lainnya tadi PVC. Ya. Ya kan unik ya. Oke, pas kita lihat kan ini normal, tapi kok ini ada yang aneh nih, QRS juga tapi aneh bentuknya. Nah, inilah FAST. Ya. Oke. Lanjut diagnosis. Pasien 29 tahun, nyeri pada tungkai dan betis ketika berdiri terlalu lama. Dia bekerja sebagai SPG, sering berdiri lama. Keluhan disertai kaki bengkak dan penonjolan pembuluh darah di daerah betis warna kebiruan. Demam di sangkal, TTV sekian, nyeri dan edem tungkai, hiperpigmentasi positif, varises positif pada tungkai bawah. Diagnosisnya? Oke, insufisiensi vena kronis. Kalau kita jumpai ada varises, hiperpigmentasi, kakinya bengkak, berarti ini C berapa nih? Oke,
Kalau sudah sampai hiperpigmentasi tanpa ulkus, berarti dia C4. Karena warnanya kehitaman, dia C4A ya. Ya, tapi kalau tadi ada ulkus juga, berarti pilih grade yang lebih parah. Terakhir ya, diagnosis. Pasien 50 tahun, nyeri dan bengkak pada tungkai kanan sejak sehari yang lalu. Pasien dalam masa perawatan di RS karena stroke sejak seminggu yang lalu dan hanya berbaring saja. TTV sekian, edem tungkai kanan, dilatasi vena teraba hangat, human sign negatif. Diagnosis? Iya. Ya, karena dia itu venanya teraba, human sign negatif, dia juga imobilisasi karena stroke. Berarti paling mungkin cuma tromboflebitis. Karena kalau DVT human sign-nya harus positif. Nah, selesai untuk topik kardio. Ya, oke. Jadi insya Allah ya, materi kita itu kurang lebih sekitar 25 materi ya. Oke, dia ada 25 kelas. Nah, jadi kardio ini salah satu yang termasuk topik yang paling banyak. Ya, nah besok ya insya Allah kita jumpa lagi untuk materi psikiatri. Itu juga termasuk materi yang panjang. Ya, respi juga yang panjang ya. Jadi minggu pertama ini lagi semangat-semangatnya ya. Jadwalnya jadwal-jadwal yang padat dulu ya. Nah, untuk topik kardio, kira-kira ada kendala nggak?